Bacaan dari Kisah Para Rasul. Banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani. Mereka ini memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Di gunung-gunung yang kudus, ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan tentang Filistia, Tirus, dan Etiopia, kukatakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung, ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalammu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun
tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Manakah yang lebih mudah, mendengar suara Tuhan atau suara dunia? Jawabannya tergantung pada suara mana yang kita beri perhatian lebih. Bila kita belajar menaruh hati kita pada suara Tuhan, maka perlahan Tuhan akan mengajar kita untuk mendengar suaranya dengan jelas. Suara ini senantiasa mengarahkan kita pada keselamatan. Di tengah hiruk-pikuk dunia ini, apakah kita berani untuk duduk hening mendengarkan suara Tuhan? Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau telah mencurahkan rahmat-Mu kepada kami melalui misteri Paskah Putra-Mu. Semoga Ekaristi yang telah kami rayakan ini semakin menumbuhkan kami dalam cinta kasih-Mu dan menganugerahkan sukacita abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Hakikat kebimbangan di dunia modern. Setiap individu pasti pernah menghadapi momen kebimbangan dan keraguan. Perasaan ini bisa muncul dari berbagai sumber. Ketidakpastian ekonomi, krisis pribadi, tantangan moral, atau bahkan pertanyaan mendalam mengenai makna hidup dan iman. Kebimbangan dalam konteks ensiklik Spe Salvi 2007 dari Paus Benediktus ke-16 seringkali berakar pada hilangnya harapan yang sejati. Paus Benediktus ke-16 menunjukkan bahwa harapan-harapan dunia ini ibarat harapan yang tak mencukupi. Spe non sufficiens. Ketika harapan-harapan ini gagal, atau ketika kita menghadapi penderitaan yang tak terhindarkan, maka kebimbangan atau keraguan dan keputusasaan akan datang menghampiri.